Kalian? Yumi, ibumu nggak pernah menjemputmu di pintu gerbang. Gak ada gunanya kau menunggu, minggir sana. Jangan menghalangi jalan. Masih saja membual tiap hari pulang naik mobil. Kau itu pembohong. Ibuku pernah bilang orang miskin seperti ini paling suka berbohong. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, pembohong besar. Yumi, apa karena keluargamu terlalu miskin sampai ibumu nggak bisa beli mobil? Ibumu takut merasa malu, jadi dia nggak datang menjemputmu. Bukan seperti itu. Kau nggak boleh mengatai ibuku seperti itu. Sedang apa? Sedang apa? SD Kidza adalah sekolah untuk kalangan elit. Kenapa penerimaan murid tahun ini longgar sekali? Bisa menerima anak kurang ngajar seperti ini. Ibu, coba lihat. Ini yang kuceritain sama ibu. Yumi yang suka membual. Aku nggak membual. Semua ucapanku itu benar. Selain itu, tadi mereka yang duluan dorong aku. Kenapa anakku mendorongmu dan gak mendorong orang lain? Bukankah kau yang ada masalah? Anak kecil, sombong sekali. Aku nggak tahu bagaimana cara ibumu mendidikmu. Kenapa anak seperti ini bisa satu sekolah sama anakku? Besok, aku akan laporkan pada Kepsek. Ayo kita pergi. Pulang naik mobil. Halo, Nona Yumi. Ada apa? Siapa yang membuatmu sedih? Kenapa ibu nggak jemput aku di pintu gerbang sekolah? Ibu, apa ibu juga merasa aku mempermalukan ibu? Tentu saja bukan. Kau itu adalah anak sayangan ayah dan ibu. Kami nggak akan berpikir begitu. Lalu, kenapa kalian nggak pernah jemput aku di pintu gerbang sekolah? Keluarga kita jelas-jelas punya banyak mobil. Dasar anak cerdik. Jika begitu, bukankah teman-temanmu akan tahu kalau kau putri keluarga Gumara? Kedepannya, kau pasti akan jadi anak yang paling disorot di SD Kidza. Tapi kalau seperti itu, apa mereka akan secara tulus berteman denganmu? Nantinya, mereka akan menyukaimu karena kau adalah putri keluarga Gumara. Siapa lagi yang peduli padamu? Jadi, kita harus merendah. Orang yang berteman denganmu bukan karena statusmu, itulah teman baik yang sebenarnya. Iya, aku mengerti. Ibu, maaf. Tadi sudah bicara begitu pada ibu. Jangan marah sama aku ya. Nggak bisa seperti itu. Kecuali kau bersedia mengalah dan foto denganku, lalu kasih tanda tangan buat aku. Baru ku maafkan. Baik. Ibu jahat sekali. Aku mau kirim ke ayah mau mengadukan ibu. Dasar ceroboh, kau kirim foto ke grup kelas. Belum 2 menit, masih bisa dihapus. Aduh, ibunya Yumi, mobil ini pasti harganya miliaran kan? Benar-benar mobil mewah. Miliaran saja mana dapat. Jok mobilnya semua terbuat dari kulit asli. Harganya minimal puluhan miliar. Ibunya Yumi punya bisnis apa? Kalau ada waktu, ayo minum teh bersama. Tiara paling suka main sama Yumi. Kalian terlalu memuji, kami cuma keluarga biasa. Ibunya Yumi, apa kau nggak tahu malu? Ibu dan anak sama sombongnya. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Ada uang pun nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Ibunya Yumi, mobil ini cuma ada satu di dunia. Ada uang pun nggak akan bisa beli. Ada di garasi mobil rumahku. Apa? Nyali mereka besar sekali. Sudah tahu mobil ini cuma ada satu, masih berani datang untuk buat ribut. Kau ibunya Simon kan? Apa kau salah mengenali mobil ini? Mana mungkin aku salah mengenali mobilku sendiri. Ternyata mobil yang sama. Ada orang yang sungguh nggak tahu malu. Berani naik ke mobilku di hadapanku langsung. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalian sekeluarga memang sombong sekali. Ibunya Simon, jangan libatkan anak-anak ke dalam masalah orang dewasa. Apa aku nggak sungkan padamu? Ibu, ada apa? Yumi, apa ada yang menindasmu di sekolah?
Hari ini di sekolah, Simon dan yang lainnya dorong aku sampai jatuh. Mereka juga bilang aku pembohong besar. Tapi, Ibu, aku sungguhan gak berbohong. Kau jatuh di bagian mana? Parah atau enggak? Coba perlihatkan. Di kaki dan tangan. Ibunya Simon, anak kalian menindas anakku di sekolah. Sebagai orang tua, kalian seharusnya mengawasi. Putriku di rumah bilang kalau Yumi orangnya suka membual. Menurutku, pasti ini salahnya Yumi. Kenapa cuma tindas dia dan ngetes yang lain? Itu benar. Temukan kesalahanmu sendiri. Ubahlah sifat sombongmu itu. Mobil ini cuma ada satu di dunia. Nyalimu itu besar sekali. Kau mau berakting di depan pemiliknya. Menurutku dia bahkan gak tahu apa nama mobil ini. Orang rendahan memang gak ada wawasan. Gak seperti kita dari keluarga berpendidikan tinggi. Anak kami berpendidikan tinggi dan tahu sopan santun. Ternyata anak kita bisa sekelas sama anak dengan latar belakang seperti ini. Aku harus lapor kepala sekolah. Dia harus dikeluarkan. Kalian sungguh gak tahu aturan. Ini adalah mobilku. Selain 2 orang supir, gak pernah ada orang luar yang menyentuh mobil kami. Bagaimana kau bisa dapatkan fotonya? Ishak, mobil ini sudah lama gak dipakai. Biasanya dirawat sama siapa? Lapor, Bu. Mobil ini selalu dirawat sama Cundra. Cundra. Ku beritahu ya, mobil ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan suamiku. Siapa kau? Cepat turun. Ibu, aku takut. Ishak, jalankan mobilnya. Segera pulang. Aku balas meladenimu. Turun! Ayo jalan. Baik. Turun! Hei! Cepat kalian kembalikan mobilnya. Suamiku adalah CEO grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun gak bisa ganti rugi. Cepat kalian kembalikan mobilnya. Suamiku adalah CEO dari grup Gumara. Kalau kalian mengotori mobilnya, seumur hidup pun gak bisa ganti rugi. Grup Gumara? Apa Citro itu punya istri kedua? Ibu bilang apa? Tiap hari ibu cuma kasih sedikit uang jajan buat ayah. Ayah ingin cari istri kedua pun gak bisa. Benar juga. Bu Jolin, kalau di sekolah ada murid dan orang tua murid seperti ini, bagaimana kami bisa tenang menyerahkan anak kami pada sekolah? Sebaiknya segera keluarkan orang ini dari dalam grup. Ibunya Yumi, miskin itu gak menakutkan, tapi orang yang berbohong itu sungguh memalukan. Orang tua murid seperti kau akan merusak hidup anak ini. Kuharap kau bisa merenung dan kasih panutan yang baik buat anak ini. Ya ampun, ternyata aku diblok. Ibu, mana mungkin keluarganya Yumi yang miskin itu bisa beli mobil mewah edisi terbatas internasional? Kalau dia benar-benar mampu, mobilnya pasti dibawa ke gerbang sekolah. Mana mungkin disembunyikan? Ucapanmu memang benar. Ibu akan bicara pada Kepsek, biar Yumi dikeluarkan dari SD Kids lah. Anak yang gak tahu sopan santun, gak pantas satu sekolah dengan anakku. Kau tunggu saja. Kebetulan akhir pekan ini adalah hari ulang tahunnya Simon. Bu Jolin, para murid dan orang tua murid dipersilakan datang ke Villa Grinia milik kami untuk ikut pesta ulang tahun. Aku nggak tahu apakah kalian bersedia hadir di sana, kecuali keluarganya Yumi. Pasti datang, pasti datang. Kami sangat senang kalau diundang sama Nyonya keluarga Gumara. Nyonya memang perhatian sekali. Kalau Yumi dan ibunya pergi, mungkin akan bilang kalau villa itu adalah milik keluarga mereka. Villa Grenia? Kenapa bisa begitu familiar? Seingatku sepertinya nama villa milik Citro di pinggir kota itu. Ibu kenapa? Nggak apa-apa. Nanti tanya sama ayahmu. Apa dia punya istri lain di luar sana? Sayang, aku sudah pulang. Wah, ada apa ini? Hah? Gara-gara kau ya? Sayang, Pak Citro panggil istri yang mana? Apa maksudmu? Bukannya istriku cuma kau? Ayah, katakan dengan jujur. Apa ayah sudah melakukan hal yang mengecewakan ibu? Sayang, tolong berikan sedikit petunjuk. Aku kasih petunjuk. Mobil edisi terbatas yang ayah berikan buat ibu hari ini diakui jadi milik wanita lain. Dia juga bilang itu adalah hadiah dari Pak Citro buat dia. Ini nggak mungkin, sayang. Aku Citro Gumara, seumur hidup cuma mencintaimu.
Tapi kau tenang saja, akan aku selidiki masalah ini dengan jelas. Kau gak akan tersakiti tanpa alasan. Aku mengerti. Aku khawatir Yumi akan kena tindas. Anaknya wanita itu selalu menindas Yumi di sekolah. Malah balik salahkan orang. Orang tua murid di sekolah juga suka membeda-bedakan orang. Kita harus segera pindahkan Yumi ke sekolah lain. Oke, terserah kau saja. Sebenarnya waktu itu aku investasi pada SD Kitsa karena Yumi. Kalau begitu, besok aku tarik investasinya. Apa kau puas? Puas. Nah, gitu dong sayang. Tunggu sebentar. Ayah, aku masih ada di sini. Ibu, bukankah ibu bilang kali ini gak akan memaafkan ayah semudah itu? Dasar pembohong. Sudahlah. Akhir pekan ini suruh ayahmu bawa kita jalan ke luar negeri sebagai permintaan maaf. Begitu mestinya. Dasar kau ini. Kau yang mau liburan kan? Mana ada. Sudah berapa lama gak jalan-jalan sama Oke. kami. Suruh ayah aja kita pergi. Aku nggak peduli. Aku sudah undang semua guru dan murid ke pesta ulang tahun di Villa Grinia. Kau harus bantu aku dapatkan kuncinya. Sayang, aku ini cuma supir keluarga Gumara. Kalau sampai ketahuan, aku akan dipecat sama Pak Citro. Aku pesankan restoran yang bagus. Pesta ulang tahun bisa diadakan di mana saja kan? Mana mungkin sama. Villa Grinia adalah aset milik Pak Citro. Itu melambangkan status dan kekuasaan. Cuma tempat itu yang pantas buat anakku. Tapi Cundra, kenapa waktu itu aku bisa nikah sama sampah seperti kau? Untung saja anakku ikut nama keluargaku. Kalau enggak, dia akan jadi sampah seumur hidupnya. Kalau besok kau nggak mendapatkan kunci villa itu, kita cerai saja. kau... Ibu, aku sudah siap. Ayo cepat kita berangkat. Oke, ayah masih rapat. Nanti kita ketemu di bandara. Nona Zara, aku penanggung jawab penerbangan di bandara. Karena masalah cuaca, penerbangan yang sudah kau pesan akan ditunda. Aku mewakili semua pekerja di bandara meminta maaf padamu. Yumi, Ada apa, Ibu? penerbangannya dibatalkan. Kita mungkin gak bisa liburan ke luar negeri. Liburan gak harus pergi ke luar negeri. Ibu bawa kau ke Villa Grenia di pinggir kota. Bagaimana? Oke. Ayo berangkat. Ayo. Bu Jolin, gelang zamrud ini cocok sekali dengan warna kulitmu. Sedikitnya tulus dari aku, kutitipkan Simon kepadamu. Oh, tentu saja. Ibunya Simon, kau sungkan sekali. Warna gelang ini bagus sekali. Ini pasti dikasih sama Pak Citro, kan? Pak Citro baik sekali padamu. Anakmu saja pakai nama keluargamu. Yumi orangnya sombong, suka membual dan gak tahu sopan santun. Waktu itu aku lihat sendiri dia dorong Simon. Anak seperti itu gak cocok ada di SD Kitza. Ay, Nyonya, tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Ibunya Simon? Anakku Tiara suka sekali main sama Simon dan Calvin di sekolah. Kedepannya kita harus lebih banyak interaksi. Tentu saja. Kemarilah, Simon. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ulang tahun anakku yang ke-7. Villa ini adalah aset anak perusahaan milik suamiku. Kalian jangan sungkan, bersenang-senanglah. Yumi, pelan-pelan larinya. Nanti jatuh. Pelan-pelan. Kenapa kalian ada di villaku? Kenapa kalian ada di villaku? Ibunya Simon, bukankah ini aset keluargamu? Apakah dia sudah gila? Ibu, kenapa mereka merayakan ulang tahun di villa kita? Yumi, kau berbohong lagi. Keluargamu bahkan gak sanggup beli mobil. Mana mungkin punya villa sebesar ini? Dasar pembohong. Yumi, pembohong. Yumi, pembohong. Aku bukan pembohong. Ini adalah villa milik ayahku. Ibu, merekalah yang tindas aku di sekolah. Bagaimana cara kalian masuk? Menerobos rumah orang itu melanggar hukum. Kau kira siapa? Bukankah ini orang tua murid yang ketahuan berbohong di grup? Belum puas merebut mobilku, masih mau menyamar jadi pemilik villa ini. Sengaja buat malu diri sendiri. Aku belum tanya padamu. Bagaimana caramu mendapatkan kunci mobil dan villa ini? Kuperingatkan sekali lagi padamu, mencuri itu ada konsekuensinya. Sebaiknya kau jelaskan padaku. Kalau enggak, aku akan selidiki sampai tuntas. Dasar nggak tahu malu. Jadi seorang maling pun merasa hebat.
hatinya busuk. Dia benar-benar seperti tikus di dalam got. Dasar nggak tahu diri. Berani menyamar jadi sosialita kelas atas dengan pakai baju merek palsu. Orang rendahan memang hina. Gak seperti nyonya kita yang terlihat elegan. Selagi dia nggak perhitungan kau menerobos vilanya, cepat kakinya dari sini. Yumi, kau itu pembohong. Oh, sama sekali nggak berhak hadir di pesta ulang tahun bosnya dari sini. Kau yang menindas anakku. Memangnya kenapa? Aku sebal lihat Yumi. Dia pantas untuk ditindas. Karena kau begitu kurang ajar, dan ibumu juga nggak mau tahu, aku yang akan mengajarimu. Hentikan! Karena kalian nggak mengerti bahasa manusia, aku punya kuasa dan cara. Anakku sudah sebesar ini tapi nggak pernah aku pukul. Kau malah berani. Itu karena aku memanjakan dia, makanya anakmu nggak tahu aturan. Dialah biang kerok yang menindas anakku. Kau kira aku akan diam saja? Ibu hebat sekali. Ibunya Yumi, semua masalah pasti ada sebabnya. Yumi bisa ditindas, itu berarti perilakunya kurang baik. Apa satu tamparan belum cukup? Cukup atau enggak? Pasti belum cukup ya? Sekarang cukup kan? Ibunya Yumi, aku adalah gurunya Yumi. Kau sedang apa? Bisa dibicarakan baik-baik kan? Buat apa memukul orang? Ibu, Bu Jolin galak sekali sama aku. Tapi dia baik sekali sama Simon dan yang lainnya. Dia juga kasih mereka makan bakso, tapi nggak kasih aku makan. Sebagai gurunya Yumi, kau selalu mengabaikan Yumi yang ditindas di sekolah. Apa kau mendapat imbalan dari orang tua murid lainnya? Ini, ibunya Yumi, jangan asal bicara. Kalau kau punya uang, kenapa nggak investasi pada sekolah biar anakmu bisa sekolah? Salahkanlah dirimu sendiri yang nggak berdaya. Benar, berani bersikap sombong dan main tangan di rumah orang. Dasar gak tahu malu. Nyonya, jangan sungkan menghadapi orang seperti ini. Cepat panggil satpam buat usir mereka keluar. Kalau kau bilang villa ini milikmu, aku mau lihat apa para satpam mengenali dirimu atau enggak. Aku adalah pemilik villa ini. Kalau mereka nggak mengenaliku, apa mereka akan mengenalimu? Halo, Nyonya. Ini nggak mungkin. Kapan kalian masuk kerja? Kenapa aku nggak pernah lihat kalian? Ini adalah pegawai di properti dari keluarga Nyonya Gumara. Mana mungkin kau pernah melihatnya? Model seragam kalian salah. Aku yang cari orang di luar negeri untuk mendesain baju pegawai. Kalian bukan satpam villa ini. Pasti kau sewa dari luar. Sampai sekarang masih berani menyalahkan Nyonya Fania. Dasar nggak tahu malu. Nyonya Fania baik hati. Awalnya cuma mau kau keluar saja. Tapi kau permalukan diri sendiri. Harus dibuang seperti sampah baru kau merasa puas ya? Karena kau berani memukul anakku. Kau harus membayar semuanya. Kalian mau apa? Ibu, mereka galak sekali. Aku takut. Ibu harus bantu aku kasih mereka pelajaran. Hajar mereka. Kalian jangan pukul ibuku. Aku sampai mati kedua orang sombong itu. Biar kedepannya mereka nggak berani nyamar jadi orang lain lagi. Kalian semua orang jahat. Sudah, hentikan. Villa ini sungguhan milik suamiku. Susilah yang biasanya merawat villa ini. Sekarang kalian sudah menerobos ke rumah orang. Biar Susi sendiri yang jelaskan pada kalian. Susi? Bukankah dia itu adiknya Pak Citro? Dia nggak mungkin mengenalnya. Ibunya Simon. Sebenarnya ada apa ini? Dia pasti melihat berita di internet. Makanya dia tahu namanya. Zahra, aku akan jujur padamu. Susi adalah adiknya suamiku. Benar, Pak Citro dan Nyonya Fania itu satu keluarga. Tentu saja kenal sama adiknya Pak Citro. Adiknya Pak Citro harus panggil Nyonya Fania sebagai kakak ipar. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa menerima panggilan. Kenapa Susi nggak jawab teleponnya? Selama ini Susi nggak pernah menjawab telepon dari orang asing. Kau telepon pun nggak ada gunanya. Tapi karena ada orang yang minta dipermalukan, aku akan kabulkan keinginannya. Kakak? Kakak? Apa senang main di villa? Sampaikan selamat ulang tahun pada Simon. Terima kasih, Tante. Aneh, kenapa Susi bisa tahu nama anaknya Fania?
Nada bicaranya juga akrab sekali. Sudah lihat kan? Dia itu adalah tanteku. Yumi dan ibunya itu penipu. Ibu, kenapa Tante nggak jawab telepon kita? Tante apanya? Jangan so akrab. Nyonya Vania sudah bilang, Nona Susi nggak pernah jawab telepon orang asing. Kalau orang yang nggak tahu, pasti dikira telepon iseng dari agen asuransi. Menurutku dia sama sekali nggak punya nomor Nona Susi. Mungkin saja dia asal buat nomor palsu untuk menipu kita. Cundra sudah lama jadi sopir di keluarga Gumara. Nggak kusangka, ternyata Nona Susi bisa menghargai dia. Si sampah itu masih berguna juga. Bukan seperti itu. Biasanya tanteku baik padaku. Dia nggak mungkin nggak jawab teleponku. Yumi, bagaimana biasanya bu guru mengajarimu di sekolah? Kenapa sekarang kau terus saja berbohong? Bu Jolin, aku nggak bohong. Ibu mengerti. Bu Jolin, Yumi itu muridmu juga. Kenapa kau asal menuduh dia tanpa bukti? Apa ini yang namanya moral seorang guru? Yumi, tadi pasti tante lagi sibuk, makanya nggak jawab telepon. Ibu akan telepon dia lagi, dia pasti akan jawab. Kamu apa? Zahra, orang tua murid yang kurang ajar seperti kau masih saja berani menyalahkan Bu Jolin. Menurutku kau masih belum kapok. Kau mau apa? Tentu saja memberimu pelajaran. Orang hina seperti kau ini sama sekali nggak pantas punya anak. Masih berani melototiku? Dasar wanita rendahan. Kau sungguhan menganggap dirimu adalah pemilik villa ini. Ibunya suka mencuri. Anak haramnya juga suka mencuri. Kau bilang apa? Aku bilang, anakmu itu suka mencuri. Kau berani pukul aku? Anakmu gak bisa jaga mulut. Aku baik hati mengajari anakmu. Ternyata yang seharusnya dipukul adalah ibunya. Kuperingatkan, gak boleh ada yang memfitnah anakku. Aku gak bisa ikut campur urusan anak-anak. Tapi mudah saja bagiku untuk membereskanmu. Satpam, cepat tahan wanita rendahan ini. Coba saja kalau berani. Kalau ingin melukai anakku, langkahi dulu mayatku. Ibunya Yumi, kau ini kurang ajar sekali. Kenapa kau pukul orang? Benar sekali. Ada orang tua murid seperti kau, pantas saja Yumi itu suka berbohong dan suka mencuri. Itu benar. Nyalimu besar sekali. Berani pukul Nyonya Vania. Apa kau sudah bosan hidup? Kenapa? Kau mau coba juga? Kalian juga? Tadi Vania sombong sekali, tapi kalian diam saja. Berani sama orang lemah dan cari muka sama orang berkuasa. Kau sombong sekali. Begitu Pak Citro datang, kau akan tahu akibatnya. Pak Citro? Kalau kau hebat, panggil saja Citro kemari. Aku mau lihat dia bisa berbuat apa. Zahra, dasar kau wanita rendahan gak tahu diri. Aku gak akan lepaskan kau hari ini. Ibunya Yumi, jangan buat ribut lagi. Awalnya aku mau menemuimu untuk membereskan masalah ini. Tapi kau sama sekali gak mau mengalah. Aku terpaksa menceritakan hal ini di depan semua orang. Yumi mencuri di sekolah. Kau masih belum tahu masalah ini kan? Bu Jolin, bicara apa kau? Mana mungkin Yumi melakukan hal begitu? Yumi, ibu sudah tahu kalau kau mencuri. Kau masih bisa mengaku. Kalau kau terus berbohong, besok ibu akan menegurmu di depan seluruh sekolah. Bu Jolin, ibu mengajari kami harus jujur. Aku ingat itu. Aku sungguhan gak mencuri. Cukup. Kau masih saja keras kepala. Ibu lihat sendiri, kau memasukkan kalung safir milik Simon ke dalam tasmu. Apa ibu akan memfitnahmu? Seingatku, kalung safir itu dibawa sama Kak Simon ke sekolah untuk kami coba. Pasti waktu itu dia nggak kasih Yumi pakai, jadi dia curi kalung itu. Benar, Yumi yang sudah mencuri kalung safir milikku. Itu perhiasan milik ibuku. Cuma ada satu di dunia ini. Nggak masalah kalau ada orang yang kurang ajar. Masalahnya anak yang dididiknya juga kurang ajar. Kalau menurutku, seharusnya dicekik saja waktu lahir biar mati. Supaya nggak mencelakai masyarakat. Kau? Kenapa? Kau masih mau membantah? Sayang sekali, Bu Jolin melihatnya sendiri. Memangnya dia berniat memfitnahmu? Yumi, kau sama sekali gak layak di SD Kidza. Kami juga gak mau berteman sama pencuri. Yumi, keluar dari sekolah. Yumi, keluar dari sekolah. Yumi, keluar dari sekolah. Aku nggak mencuri. Itu bukan aku. Bu Jolin, aku sungguh gak mencuri. Sungguh bukan aku yang mencuri kalung milik Simon. Apa ibu salah lihat orang? Ini, aku... Bu Jolin, sebenarnya ada apa?
Cukup. Sampai sekarang masih saja nggak mau ngaku. Cukup. Sampai sekarang masih saja nggak mau ngaku. Pernah mendidik anak sepertimu jadi catatan buruk dalam karirku sebagai guru. Ibu, aku sungguh nggak mencuri. Ibu percaya padamu. Kau adalah anak ibu. Ibu tahu kau nggak akan mencuri. Ibu akan melindungimu. Bu Jolin, sebagai seorang guru, kupikir seharusnya kau tahu memfitnah anak akan dipecat. Ini catatan buruk bagimu. Di kota Yotana, nggak akan ada sekolah yang mau menerima guru dengan catatan buruk sepertimu. Yakin mau bersikap seperti itu? Yang kukatakan semuanya benar. Benarkah? Gelang zamrud yang ada di tangan Bu Jolin sepertinya mahal sekali. Apa seorang guru bisa punya uang sebanyak itu? Ibunya Yumi, kau salah lihat. Ini bukan gelang zamrud. Ini gelang biasa. Harganya cuma ratusan ribu. Ratusan ribu? Itu giok kerajaan yang sangat langka. Butuh 6 miliar untuk mendapatkan giok seperti itu. Sebaiknya kau jelaskan baik-baik. Kalau sampai pihak sekolah tahu kau diam-diam menerima hadiah, akibatnya bisa sangat serius. Mungkin aku salah lihat. Bu Jolin nggak mungkin salah lihat. Jangan ngomong besar di sini. Bu Jolin susah payah mengajari murid. Ini cuma sedikitnya tulus dari aku. Zahra, aku beritahu kau. SD Kidza adalah sekolah yang dibangun atas investasi dari suamiku. Laporkan saja sesukamu. Aku mau lihat siapa yang akan peduli. Benar. Zahra, sesombong apapun, kau nggak bisa mengubah fakta kalau anakmu itu mencuri. Kamu apa? Lepaskan anakku! Kalung safir? Masih bilang nggak mencuri? Sekarang saksi dan buktinya sudah ada. Kau mau bilang apa lagi? Lepaskan aku, dasar wanita jahat. Aku nggak mencuri. Itu memang kalung safir milik ibuku. Ibumu itu nggak berguna, cuma sampah yang menyamar. Dia nggak layak memakai kalung safir yang semahal itu. Nyonya Fania sudah bilang kalau kalung itu cuma ada satu di dunia. Yumi, kau pasti mencuri kalungnya. Seingatku, tahun lalu Citro memang kasih kalung safir buat aku. Tapi barang yang dia kasih terlalu banyak. Aku juga nggak ingat lagi. Bukan, itu hadiah ulang tahun yang dibelikan ayahku untuk ibu yang berulang tahun di tahun lalu. Aku lihat sendiri, itu memang kalung milik ibuku. Fania, lepaskan dulu anakku. Yang lain bisa kita bicarakan. Ibu tolong aku, sakit sekali. Fania, sebenarnya kau mau apa? Kau sudah pukul aku, masih tanya aku mau apa? Zahra, berlututlah dan minta maaf padaku. Lalu suruh Yumi mengaku kalau dia mencuri barang. Maka akan kupertimbangkan untuk lepaskan dia. Aku nggak mencuri. Aku nggak mau ngaku. Masih saja keras kepala. Percaya atau enggak, aku bisa membuatmu jadi buta. Masih berani pelototi aku? Fania, hentikan. Tindakanmu itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Suamiku adalah CEO grup Gumara. Apapun yang kulakukan, dia akan bantu aku bereskan semuanya. Sekalipun hari ini aku bunuh kalian berdua, gak akan ada yang berani menyentuhku. Ayahku nggak mengenal kau. Kau itu pembohong. Fania, hentikan. Aku akan berlutut. Ibu jangan berlutut. Aku mengaku salah. Ibu jangan berlutut. Aku mengaku salah. Apa kau belum makan? Lebih keras. Aku mengaku salah. Semua ini salahku. Aku gagal mendidik anak, makanya diambil kalungmu. Aku minta maaf, aku salah. Begitu mestinya. Mestinya kau minta maaf ke aku dari tadi. Benar, Nyonya Fania paling berbesar hati, bisa memaklumi kalian yang sombong selama itu. Nyonya, orang miskin seperti dia, manis di depan tapi menusuk dari belakang. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia nggak akan terus mengaku bersalah. Sebenarnya kau itu mau apa? Berani kau pelototi aku? Wanita rendahan ini sama sekali nggak mengakui kesalahannya. Jangan pukul ibuku. Kalian semua orang jahat. Anak hina, ibumu dipukul karena ulahnya sendiri. Kau harus ingat, lain kali jangan banyak berulah. Jangan suka mencuri. Kalung safir itu memang milik ibuku. Kaulah yang mencuri. Anak hina, beraninya kau gigit aku. Hari ini kau harus kuberi pelajaran. Jangan! Yumi, kau baik-baik saja kan? Ibu sakit atau enggak?
ibu baik-baik saja. Yumi, beritahu ibu, kenapa kalung safir itu ada di dalam tasmu? Karena di kalung safir itu terukir inisial nama ibu. Itu jelas-jelas kalung safir yang diberikan ayah buat ibu. Makanya aku ambil. Aku sudah ingat. Sepertinya Citro memang pernah kasih kalung itu buat aku. Tapi selama ini kutaruh di ruang pakaian. Kenapa bisa ada pada Fania? Seingatku waktu Citro kasih kalung ini padaku, dia sengaja suruh desainernya mengukir namaku di belakangnya. Fania, karena kau dari tadi bilang kalung itu adalah milikmu, apa kau berani suruh mereka melihat huruf yang terukir di belakangnya? Bicara apa kau? Kalung safir itu diberikan Pak Citro buat nyonya keluarga Gumara. Kenapa bisa terukir nama ibumu? Benar sekali. Jangan mentang-mentang tahu nama Pak Citro lalu kau jadi sok dekat. Nyonya, karena dia bersikeras perlihatkan saja padanya. Biar wanita rendahan ini mengakui kenyataannya. Dasar kampungan. Kalung itu adalah perhiasan mewah. Mana mungkin diukir nama? Nyonya, kenapa nama dia terukir di kalung yang dikasih Pak Citro untukmu?